Islam bicara politik, saya anjurkan semua kiai yang sayang NKRI bicara politik, kiai. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoax. Semua kehidupan manusia disentuh oleh Al-Quran, disentuh oleh sunnah Rasulullah. Islam mengatur rumah tangga. Mengapa? Supaya anggota rumah tangganya itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Suaminya bermoral, suaminya berakhlak, istrinya bermoral, istrinya berakhlak, al-mar'atus sholihah. Anaknya berakhlak, pembantunya rumah tangganya berakhlak. Alangkah indahnya rumah tangga yang dipenuhi dengan moral dan akhlak. Islam bicara soal ber-RT, ber-RW. Maaf Pak Lurah, Pak Camat. Islam bicara soal ber-RT dan ber-RW. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya terbentuk satu peradaban. Peradaban yang berakhlak, peradaban yang bermoral. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling bergotong royong. Hanya Quran yang punya bahasa atau gotong royong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini Quran. Saling tolong menolong kau dalam bermasyarakat, membangun RT-nya, membangun RW-nya, membangun kelurahannya. Ayo bergotong royong semuanya. Wala tajassasu, dan tidak ada saling mencari kesalahan. Inilah peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasbu adwan wa ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan menghina Allah. Timbullah pertengkaran di antara kalian. Subhanallah. Ini dalam bermasyarakat, Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat yang baik sesuai dengan peradaban Islam. Ini yang dibentuk oleh kita ini. Sampai kita dengan orang non-muslim. Di dalam ajaran Islam itu orang non-muslim dibagi dua. Ada yang disebut kafirun harbiyun. Orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Orang yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Bukan provokator. Kan betul itu. Masa kita dibunuh, kita diam? Ini Islam. Ada Muslim namanya kafirun dimiyun, tapi kafirun harbiyun. Orang kafir yang memerangi orang Islam. Kita perangi. Ada orang kafir dalam istilah sunnah Rasulullah disebut kafirun dimiyun. Orang kafir yang hidup rukun dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak pernah mengganggu Islam. Apa kewajiban kita? Kita wajib melindungi dia. Waman ada timiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, damai dengan orang Islam, maka kau telah berarti menyakiti saya, kata Rasulullah. Tolong Pak Polisi, carikan toleransi yang lebih hebat dari Islam. Tidak ada. Ya kan tegas saja saya ini. Enggak ada toleransi melampaui Islam ini. Waman ada dimiyan fa'ana khasmuhu idza kuntu idza ma kuntu khasmuhu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, yang mereka damai dengan orang Islam, saling hormat menghormati, saling menghargai, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang seperti itu, maka kata saya musuhnya. Nanti saya musuh dia pada hari kiamat. Bagaimana Kiai Muhyiddin? Apa ada agama yang lebih, maaf ya, kena hidungnya. Tidak ada. Yang lebih toleransi dari Islam nggak ada. Nah, tapi sekarang ini bukan toleransi yang akan dibawa, pemurtatan umat Islam.
dengan paham pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, ini penipuan intelektual. Ini penipuan. Ini sponsornya orang Yahudi bernama Abraham Giger dalam gerakan Reform Judaism. Saya punya bukunya semua, ini gerakan-gerakan internasional ini. Jadi saya tahu dari mana sumbernya gerakan-gerakan internasional ini. Dari mana gerakan liberalisme saya tahu. Di mana lahirnya liberalisme saya tahu. Mengapa lalu ada liberalisme saya tahu. Mengapa ada sekularisme saya tahu. Dari mana sumbernya sekularisme, lahirnya makhluk ini saya tahu. Latar belakangnya apa saya tahu. Mengapa lahir pluralisme yang sekarang kadang-kadang sedang di ngetren, semua agama sama, semua agama baik, semua umat agama bermasuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk surga. Surganya sama. Tolong Pak Haji, milih agama yang mana? Tolong, yang jujur. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ayo, mantan duta besar. Milih yang mana kau? Milih yang nggak sholat. Oh, nggak sholat masuk surga. Sholat masuk surga. Inilah penipuan intelektual yang sangat ngetren di Indonesia ini. Pemurtatan generasi muda. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ustaz, milih yang tidak puasa. Mengapa milih puasa? Surganya sama. Inilah penipuan intelektual yang sedang ngetren. Maka kiai-kiai jangan tidur. Jaga kambing-kambing ini semuanya. Tersinggung. Loh, saya mengambil dari penyair. Penyair berkata, waro'isha ya yakni adiba anha. Penggembala kambing ini menjaga kambingnya supaya tidak dimakan serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yal asad. Barang siapa yang menggala kambing di tengah-tengah tanah yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habislah kambing itu dimakan oleh binatang buas. Syukron Makmun di Betawi, Jakarta sedang menggembala kambing. Mana kambingnya? Hah? Mana kambingnya? Nah, ngaku, duta besar ngaku. Lah inilah kambing-kambing saya. Yang saya harus menjaga. Akan dimakan oleh serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yal asyadu. Kalau kau menggala kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, engkau tidur, habis kambing itu akan dimakan oleh binatang buas. Maka sekarang banyak liberalisme, sekularisme, pluralisme, ini semuanya yang akan menghancurkan agama. Mari diskusi dengan saya semuanya. Saya tantang. Hai kaum liberal, ayo temui Syukron Makmun. Hai kaum sekuler, temui Syukron Makmun. Akan saya jelaskan dari mana makhluk itu datangnya. Ya, Kiai. Dari mana makhluk itu datangnya? Mengapa makhluk itu lahir? Apa sebabnya lahir makhluk ini? Ngaji sama saya. Saya baca peradaban barat sempurna, lengkap. Saya baca peradaban barat sejak tahun 325 Masehi. Sebelum Masehi. Bagaimana peradaban barat ini? Bagaimana perkembangan gereja itu? Saya paham. Kapan Trinitas itu disimpulkan? Saya tahu. Kapan timbulnya Trinitas itu? Saya tahu. Bagaimana kekuasaan gereja pada waktu itu? Saya tahu. Bagaimana cara gereja menghukum orang? Saya tahu. Saya baca sejarah ini. Di samping saya baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ya.
Jangan dikira yang saya baca cuman Imriti saja. Ya. Jangan dikira yang saya baca ini cuman Matan Takrib. Iya, Matan Takrib saya baca, Fathul Qorib saya baca, Fathul Mu'in saya baca, Usul Fikih saya baca. Tapi tidak itu saja yang saya baca. Saya baca tentang peradaban Barat mulai sebelum Masehi sampai sekarang ini. Bagaimana peradaban Barat ini? Nah, inilah pada saudara-saudara, saya kemukakan Islam bicara semua kehidupan manusia. Bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar, mentalnya mental bajingan, hancur masyarakat ini. Itulah Islam sebab itu. Mengadakan babul baik, surutul baik, itu semuanya ada. Jual beli dalam Islam, syaratnya yang menjual, syaratnya yang membeli, semua lengkap dalam kitab Fathul Qorib itu. Semuanya di Fathul Qorib, tidak ada yang tidak dibicarakan ekonomi ini. Penanaman modal, namanya babul qorot, ada yang baca babul kirot. Tentang pemesanan barang, babus salam, tentang pemesanan barang, yang sekarang ada pemesanan barang online. Mengapa? Bagaimana hukumnya pemesanan barang online? Persilakan. Tapi dengan syarat, Pak Polisi, jangan bayar sebelum barang diterima. Jangan mentransfer duluan. Salah-salah tidak dikirim. Salah-salah yang dikirim barang lain. Dalam Islam tidak ada ini. Boleh saudara dengan pemesanan barang online. Tapi dengan syarat, Kiai, jangan bayar kalau barang belum diterima. Alangkah indahnya. Dengan peraturan undang-undang ini, tidak perlu pemerintah membuat badan perlindungan konsumen. Kalau seandainya ekonomi Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, tidak perlu badan perlindungan konsumen. Konsumen terlindung dengan ekonomi Islam. Kalau itu kan sudah 100%. Kalau ekonomi Islam dilaksanakan, insya Allah korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada. Karena apa? Semuanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil itu apa? Sogok menyogok batil, riba batil, ngurangin timbangan batil, korupsi itu batil. Seandainya Kiai, seluruh rakyat Indonesia tidak mau makan barang haram, semua rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang halal, rezeki yang suci, maka tidak ada korupsi, tidak ada sogok menyogok. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, pada saat itu hancurlah negara ini. Bukan marah, ngasih tahu. Bukan marah, saya ngasih tahu. Selama bangsa Indonesia ini yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, yang penting saya hidup mewah, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli. Disinilah hancurnya negara. Tapi pada saat kita pakai peradaban Islam, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan kita kecuali rezeki yang halal, rezeki yang suci. Maka sogok mondokok tidak ada, suap menyuap tidak ada, orang intim ada. Indonesia beres dengan peradaban Islam di bidang ekonomi. Bagaimana? Ya. Sebenarnya sudah bukan waktunya saya pidato begini nih. Bukan waktunya. Sudah tua saya ini. Tapi mengapa saya harus begini? Penggembala yang sedang jaga kambing, binatang buasnya terlalu banyak. Saya tidur 1 minggu, habis ini nanti. Di sini saudara, Islam bicara politik. Saya anjurkan semua kiai yang sayang NKRI bicara politik, kiai. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoax.
biadab, jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Itu bukan politik Islam. Dulu Pak, ya kan ada namanya, saya jadi hafal, Pak Arifin. Dulu Pak Arifin yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Zaman Belanda nggak boleh kiai bicara politik. Di masjid, di pengajian nggak boleh. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai nggak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada pejabat pemerintah yang melarang kiai bicara politik, itu berarti pejabat sisanya Belanda. Ya, sisanya Belanda. Persilakan kiai bicara politik, asal politik Al-Quran. Persilakan kiai bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Mesti akhlak. Mengapa bicara soal politik? Kiai, supaya pelaku-pelaku politik ini orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini mentalnya mental bajingan, hancur negara ini. Benar apa tidak pidato saya? Benar apa tidak? Benar Kiai, cuman saya takut untuk ngomong begitu. Yang ditakuti siapa? Oh, kita benar kok. Yang namanya pelaku politik itu Kiai, mulai wali kota itu pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, anggota DPR mulai tingkat 1, tingkat 2 sampai besar itu pelaku politik. Pejabat-pejabat tinggi negara itu pelaku politik. Alangkah indahnya negara kesatuan Republik Indonesia kalau pelaku-pelaku politiknya orang yang bermoral, orang yang berakhlak, orang yang punya peri kemanusiaan, tidak membunuh bawahannya. Maaf Pak Polisi. Masa seorang jenderal berbintang 2 yang pendidikan itu begitu mahal itu. Untuk naik pangkat itu pendidikannya mahal itu. Dari satu tangga ke tangga polisi itu, berat itu. Sudah jenderal berbintang 2. Kok tega? Yang dibunuh ajudannya lagi. Kalau yang bunuh orang lain mungkin ya nggak bener juga lah. Misalnya. Lah ini kalau pejabat pemerintah lalu bermoral, berakhlak, bupatinya orang yang berakhlak bermoral, gubernurnya orang yang berakhlak bermoral, presidennya orang yang berakhlak bermoral, pejabat-pejabat pemerintahnya, pejabat tingginya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang Pancasialis, punya ketuhanan yang Maha Esa, punya kemanusiaan yang adil dan beradab, mencintai kesatuan Indonesia dengan jalan musyawarah perwakilan dan keadilan sosial. Alangkah indahnya pemimpin-pemimpin yang bermoral. Alangkah hancurnya negara ini kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak bermoral. Oleh sebab itu pemerintah, Kiai bicara politik, Kiai. Tapi politik Quran, Kiai.